Hai teman-teman, balik lagi sama kita di 13CH atau 13 Channel. Oke, video kali ini adalah video curhat dong kak. Di video curhat kali ini sebelumnya kita udah nanya lagi kayak yang minggu kemarin, tapi kita ganti jadi G-form karena biar lebih anon gitu. Jadi kalau kalian dapat link G-form sambat bareng 13 Channel, jangan lupa diisi ya, karena masih bisa buat kita curhat bareng. Oke deh, kalau gitu langsung aja, let's go. Oke, yang pertama itu ada kulon error pas ujian, sangat seram dan membuat olahraga jantung. Ini bener banget sih, aku juga pernah ngerasain kulon error, terus kayak gimana nih ngumpulin ujiannya gitu kan. Cuma biasanya kan kalau kulon error tuh maklum ya, karena emang saat itu kan lagi masa-masanya ujian, jadi pasti semua pakai kulon dan pasti bakal banyak yang error kan. Jadi biasanya sih dosennya ada yang baik ya, ada yang tetap terima gitu, misalnya lewat 5 menit atau lewat berapa menit lah ya. Atau ada juga dosen yang biasanya suruh masukin ke drive, jadi lebih aman gitu dibanding kulon kan. Kalau kayak gini jangan panik, yang penting kalian kerjain dulu soalnya, jawab dulu soalnya. Misalnya kalau kalian gak bisa buka soalnya juga, minta fotoin teman aja gitu, kayak bagi dong foto soalnya, soal ujiannya gitu. Karena kalau kalian panik terus mikirin kulon error, nanti waktunya habis, jadi malah soalnya nggak kekejar jawabnya, atau kayak jadinya nggak maksimal. Jadi yang penting kerjain dulu, masalah submit itu terakhir gitu, karena bakal ada jalan keluar kok, bakal ada solusi dari dosen atau dari teman-teman lain juga kok, jadi itu maklum banget. Oke, next ya. Lihat teman-teman udah pada punya circle, ada rasa iri juga. Saya belum ada circle, tapi untung udah ada teman yang bisa diajak nugas bareng, curhat, ngingetin masuk Zoom dan lain-lain. Ini aku juga ngerasain ya. Apalagi tuh aku orangnya kurang bagus, kurang bisa gitu loh kalau bergaul lewat online. Tapi nggak apa-apa, kan semua ada waktunya ya. Semoga emang bentar lagi kita bakal kuliah offline, jadi nanti bisa ketemu teman-teman yang emang klop, bisa ketemu circle yang cocok buat kita masing-masing. Dan kita kan emang lagi di tengah pandemi ya, jadi banyak juga kok yang ngerasain. Jadi kamu jangan minder kalau misalnya belum punya circle atau belum punya teman. Oke, next jawaban. Ini ada dua yang mirip. Stres banget tugasnya, udah mulai menggila, terpantau sering ketawa sambil nangis karena capek. Terus yang kedua itu sambat apa ya, intinya nugas terus katanya. Ya benar banget, tapi ya namanya kuliah, kerjaan kita tugas terus lah ya. Nangis gak apa-apa, stres gak apa-apa, asal jangan berlarut-larut, jangan sampai tugasnya gak dikerjain. Jadi tetap kerjain tugas ya, walaupun emang saran aku tugasnya dicicil, selalu dicicil, karena kalau misalnya ngerjainnya mepet deadline atau ngerjainnya sekali banyak tuh pasti jadinya beban, karena nanti untuk tugas selanjutnya pasti mikirnya kayak aduh males banget ngerjain tugas gitu, jadi langsung pikirannya tuh tugas nggak enak gitu. Dan kalau misalnya stres atau misalnya udah enak banget, tetap cari hiburan sih menurut aku, kayak banyak kok yang bisa dikerjain. Makanya kita harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Kalian bisa tonton time management dari video temen aku Tiara. Kalian bisa langsung klik akun kita 13 Channel dan kalian bisa lihat nanti video time management. Oke, lanjut. Aku capek kuliah tapi lebih capek gak punya ilmu, bener gak sih? Menurut aku tuh bener banget, dan kamu udah di pemikiran yang bener, udah di mindset yang bener. Kayak kita emang kuliah tuh capek banget, I know that feel, aku juga ngerasa kayak gitu.
tapi kita juga butuh ilmu buat bekal kita di masa depan, untuk bekal kita di kemudian hari. Sehingga ya kayak pepatah, sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Mungkin kita merasa capek untuk sekarang, tapi pasti ilmu yang kita dapatkan tuh bakal berguna di masa depan. Karena online gini kadang ngerasa bosen banget cuma berhadapan dengan laptop. Sama ya gimana lagi ya, karena keadaan pandemi kita harus ya mau gak mau harus selalu berhadapan dengan laptop ya, karena pembelajarannya online. Kalau aku sendiri sih biar gak ngerasa bosan, aku kasih jeda kayak nggak tiap hari buka laptop. Ada hari yang dimana aku kayak nggak buka laptop sama sekali, karena ya buka laptop itu bikin mata aku kayak cepet banget capek. Jadi aku tuh butuh jeda, jadi kita perlu ngasih jeda gitu biar mata kita itu nggak terlalu terfokusir di depan laptop. Terus kalau ngerasa bosan, mungkin kadang aku juga lakuin kegiatan lain selain berkutat di hadapan laptop. Nanti kalau udah ngerasa kayak udah nggak bosan lagi, kayak udah ngerasa fine udah ngerasa baikan, langsung berhadapan dengan laptop lagi. Kalau aku sih gitu. Selama ini gak ada yang gimana-gimana sih, soalnya masih online, terus belum pernah ketemu temen yang lain, paling-paling di chat aja. Alhamdulillah ya, berarti gak ada kayak drama perkuliahan online. Kalau aku sih banyak, mulai dari sinyalnya dan tugasnya yang kadang subhanallah. Tapi alhamdulillah berarti ya, alhamdulillah banget gak ada masalah di perkuliahan online-nya. Aku juga sama, belum pernah ketemu teman-teman yang lain, juga sama paling chatan doang. Ya moga aja waktu kita ketemu bisa dapat menjalin relasi dengan banyak orang, bisa tambah temennya, dan moga makin akrab waktu udah bisa offline. Oke, di sini aku bakalan ngelanjutin sesi curhat pada video kali ini. Oke, langsung aja. Yang selanjutnya yaitu aku pernah di VC dosen pas telah masuk kelas 2 jam. Sumpah, ini konyol banget. Sumpah ya, ini tuh sebelumnya aku pernah bacain juga, pernah masuk juga, dan ini tuh pertanyaan buat sesi video kali ini tuh pertanyaan yang baru loh. Berarti ini tuh antara dua orang yang berbeda tapi satu kelas, atau satu orang yang sama tapi nggak sadar gitu menjawab soal yang sama. Oke, itu nggak penting ya, aku langsung lanjut aja nanggepin. Oke, kenapa sih telah 2 jam? Biasanya rata-rata kelas itu ya maksimal ya, di aku tuh 1,5 jam, maksimal 2 jaman gitu. Jadi 2 jam ini sebenarnya antara udah telat kelas atau udah nggak telat lagi tapi udah kelewat kelasnya gitu loh. Jadi 2 jam ini sebenarnya udah nggak telat coy. Tapi di VC dosen itu agak parah ya. Di VC loh guys, nggak cuma di telepon, tapi yang lebih parahnya lagi, dosennya ternyata peduli ya. Wah, oplos banget sih buat dosennya. Oke, saranku ya, kalau mau kelas alarm coy, alarm penting banget. Minimal 10 menit sebelumnya lah. Atau kelas pagi, ya itu agak susah ya kelas pagi ya, karena malam juga terus bangun pagi gitu. Ya konsekuen aja sih, soalnya kan ya udah tanggung jawab kan, harus konsekuen ya, harus bangun pagi gitu. Jangan sampai lupa kelas karena UKT mahal. Oke lanjut. Paling males kalau tugas kelompok, terus kelompoknya kurang responsif. Udah itu aja bikin gak mood rasanya. Ini banyak banget gak sih keluh kesahnya? Yang keluh kesah masalah kayak gini tuh hampir pasti setiap saat gitu loh. Ada yang biasanya sesi curhat di kolom komentar ataupun question box dari organisasi apa gitu, himpunan gitu, juga banyak banget yang aku rasa curhat masalah kayak gini. Jadi kayak lebih nyambung tuh sama orang banyak gitu. Dan sebenarnya ini tuh lebih relate sama orang-orang yang satu ambis, pasti ambis. 2, sama orang-orang yang bener-bener rajin mengerjakan tugas. Ya gimana ya, kayak ninggalin tugas itu susah. Kadang-kadang udah ngerjain tugas
hamin 10 hari gitu dari itu atau setelahnya gitu, atau misal dapat tugas langsung dikerjain gitu banyak juga. Dan tiba-tiba dapat tugas kelompok ya kelompoknya nggak responsif, agak nyebelin juga ya, padahal kan ini tugas bersama tapi kelompoknya nggak mau tanggung jawab dengan tugasnya itu, jadi agak nyebelin juga. Yang ketiga itu buat orang-orang yang ngerasa sebenarnya tuh tugas deadline nggak apa-apa tapi tugas itu harus dikumpulin gitu. Yang nyebelin itu kadang-kadang kenapa ya, misal tugasnya itu kelompok yang harus dikumpulin sehari itu, dan itu tuh bener-bener kita tuh udah ayo dikerjain gitu, gimana soalnya ditumpuknya hari ini gitu, tapi nggak ada yang balas sama sekali. Itu agak ngecewain banget sih, dan ya bikin sakit hati juga. Kadang-kadang mau malas juga sama siapa, tapi ini tuh jadi dilematis juga. Jadi kenapa ya, satu sisi pertama itu biasanya tugasnya terlalu susah makanya diambil kelompok, makanya nggak bisa dikerjain individu atau sendiri, jadi ya kita harus membutuhkan kelompok kita gitu. Susah banget kalau dikerjain sendiri, udah capek terus ya emang nggak bisa dikerjain sendiri gitu. Yang sisi sebelahnya ya kadang-kadang kita tuh misal kita orang yang ambis hati ataupun yang nggak deadliner gitu, terus kita cepet-cepet nih kerjain tugasnya, dan ya kadang-kadang terhambat juga sama karena tugas kelompok ya kita butuh pendapat orang lain sebelum kita memutuskan sesuatu atau menuliskan sesuatu dalam tugas kelompok itu. Kita juga butuh pendapat orang lain, apakah orang setuju atau tidak gitu kan. Lanjut lagi, biasanya ya kita lebih bimbang aja sih, dan kadang-kadang kita juga pengen ngerjain lebih cepet karena kalau kita tugas individu kan kita semau kita kan mau kerjain kapan aja dan ide apa aja kita kan bebas gitu loh. Jadi kalau ada tugas kelompok itu lebih kita mempertimbangkan pendapat orang lain gitu, jadi agak dilematis juga di sini. Sarannya sih ya dimulai dari kalian sendiri aja. Yang menurut ini dimulai dari kalian sendiri. Kalau dari kalian sendiri udah gerak untuk ya langsung ngerjain tugas kelompok ataupun lebih responsibel dari tugasnya atau responsif dalam menjawab pertanyaan dari member lain di dalam kelompok, ya nanti dari kalian satu-satu semuanya kan gitu. Jadi dimulai dari sendiri aja dulu gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir dari sesi aku. Pertanyaan terakhir yaitu pengen cari pacar. Oke, pengen cari pacar itu ingin mencari pacar. Ya udah cari aja sih, kan karena ingin mencari pacar gitu kan. Ya udah cari aja sih, banyak banget sih. Jadi kalau pencari pacar ya tinggal cari aja gitu. Terus kalau misal aku simpulin sebenarnya pengen dapat pacar ya kewajiban paling penting, syarat paling penting buat kalian dapat pacar ya yaitu terbuka. Oke, terbuka ini penting banget ya. Kenapa ya, masa kita mau dapat pacar tapi kita tertutup, kita nggak membuka diri kita kepada orang lain, jadi ya orang lain ngerasa sebenarnya kita udah punya pacar gitu. Syarat pertama yaitu terbuka gitu. Dengan terbuka ya orang lain bakal mengerti kita dan ya bisa masuk lewat teman dulu, tiba-tiba deket nyambung pacaran kan bisa aja gitu. Tapi yang paling penting nasihat dari aku buat kalian yang pengen punya pacar ataupun cari pacar gitu, jangan dipermainin coy, karena hati itu sakit banget kalau dipermainin. Pacaran itu kita tuh mencari kebahagiaan walaupun diselingi kesedihan, bukan mencari kesedihan yang mana ya bonusnya kebahagiaan, kan kebalik kan nggak itu. Jadi ya tolong jangan permainkan hati orang lain buat sekedar mengisi kesepian, walaupun ya mungkin masa-masa SMP SMA gitu masih bisa lah, tapi masa-masa kuliah udah saatnya kita dewasa gitu. Tapi balik lagi ya, soalnya dewasa orang itu masing-masing, jadi ya kalau kalian mau kuliah masih main ya udah nggak apa-apa, feel free aja sih, tergantung di kalian sendiri, enakin aja. Soalnya kan aku juga gak tahu kan kalian kayak gimana latar belakang kayak gimana. Feel free aja buat kalian sendiri, keputusan ada di tangan kalian sendiri. Cuma yang aku saranin ya hati orang lain itu jangan dipermainin, sakit coy. Oke, itu aja dari aku, bisa dilanjut oleh teman aku selanjutnya. Bye.